Halo semuanya, selamat datang di channel yang bakal ngasih kalian edukasi, bikin kalian have fun, seru-seruan di channel ini. Pokoknya kalau kalian bete, boring, galau, sedih, kalian harus tonton channel ini. Oke semuanya, sebelum kita masuk ke review film, alangkah baiknya gue bakal memperkenalkan diri gue terlebih dahulu nih. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama gue Neta Sadila. Kita langsung ke review film, oke? Film Wonder Woman 1984 ini masih diperankan oleh aktris yang hebat banget bernama Teteh Gal Gadot, yaitu dia berasal dari Israel. Bila pada film pertama, si Teteh ini berpetualang pada Perang Dunia Pertama. Nah, yang kedua ini, Teteh Wonder Woman ini berpetualangan pada masa 1984, yaitu pada zamannya Rusia dan Amerika lagi panas-panasnya nih, yaitu akan terjadinya perang nuklir. Film ini itu dibuka yaitu adalah perjuangan Teteh Wonder Woman-nya ini memenangkan trofi di kampung halamannya, yaitu di Amazon. Lalu kita langsung masuk ke alurnya aja nih, gue bakal ceritain alurnya, poinnya itu pada film ini gimana. Pada tahun 1984, Teteh Wonder Woman ini bekerja di sebuah museum di Washington DC sebagai antropologi. Nah, pada suatu saat museum Teteh ini dikirimin beberapa barang purba, yaitu bekas penggelapan hasil curian yang didapat oleh FBI. I do. Well, anyway, sorry to bother you if you need anything. Saat FBI mengirimkan artefak tersebut, itu tepat banget ada orang baru yang masuk pada museum tersebut yang bernama adalah Teteh Barbara. Dalam film ini, Barbara dan Wonder Woman-nya itu adalah temenan. Awalnya itu mereka ditugaskan dalam satu misi, yaitu museum itu harus meneliti sebuah benda. Benda ini adalah sebuah batu yang dibuat oleh dewa. Kalau kalian nggak tahu, oke, Teteh Barbara dan Diana. Diana ini adalah Wonder Woman. Jadi gue bakal dalam film ini ngomong Diana itu adalah Wonder Woman, oke? Pada saat Teteh Barbara dan Teteh Diana ini meneliti artefak tersebut, mereka tuh kayak, bener nggak sih ini tuh bisa mewujudkan? Sampai suatu saat tuh ada temennya yang nggak sengaja pegang itu batu terus ngomong kayak, gue mau kopi. Nah, terus tiba-tiba nggak lama kemudian itu kopi tuh bener-bener ada gitu loh. Project held. But one great wish. Like a lucky charm or something? Yeah, I guess. Strange. I really wish I had a coffee. Does anybody want this? What? Yeah, I'll take one. See that? Wow. Konflik itu muncul ketika ada suatu pengusaha bernama Max Lord. Itu dia datang ke tempat museum tersebut. Dia itu adalah orang yang antagonis sekali di film ini. Nah, pada saat itu dia itu kenalan dengan Barbara. Mereka kayak berduaan gitu loh. Kayak si Max Lord ini tuh bener-bener kayak ngambil hatinya Barbara untuk pada sebenarnya tujuan utamanya itu adalah batu itu. Nah, dia itu adalah pengusaha yang memang udah bangkrut dan pengen dapetin batu itu untuk dia jaya kembali. So, I thought maybe we could start upstairs. Karena awalnya itu si Teteh Diana ini dia sampai bingung, ini bener nggak sih bisa mewujudin. Nah, dia tuh membuat permintaan dalam hatinya yang memang tidak dikasih tahu ke Barbara. Dia tuh berminta untuk, ya gimana sih caranya kalau memang bener, tolonglah menghidupkan kembali pacarnya yang bernama Steve. Dia berminta seperti itu, dan gak lama kemudian si Steve ini memang bangun lagi. Dia hidup dengan wujud yang cowok yang berbeda. Yang awalnya itu dia gak percaya, bener-bener kayak, bener gak sih ini? I do. I can save today. Ternyata gak cuma Teh Diana aja dan Max Lord yang minta permintaan. Teh Barbara juga mau minta permintaan.
Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dia minta? Teh Barbara ini sebenarnya sirik sama Teh Diana. Dia minta ingin seperti Teh Diana karena memang Teh Barbara ini adalah orang yang cenderung kuper, dia kutu buku, dia kurang bersosialisasi. Makanya Teh Barbara ini minta pengen seperti Teh Diana. Teh Diana ini orang yang cantik, yang anggun, yang tangguh. Ya siapa yang nggak mau kayak dia ya kan? Nah, suatu waktu semua permintaan mereka itu dikabulkan. Sorry. Thank God you're good in heels. Hey, Barbara. Hi. Looking good. Tetapi ada imbalannya. Apa tuh imbalannya? Nah, imbalannya ini adalah merenggut semua kebaikan yang mereka punya. Pertama, kalau Teh Diana itu kan tadinya dia Wonder Woman yang memang kuat, akhirnya jadi lemah. Lalu si Max Lord ini dia minta permintaan yang memang dia tuh pengen semua itu takluk sama dia. Akhirnya dia jadi serakah, dia jadi nggak inget sama anaknya. Nah, kalian tahu gak sih? Nah, ini gue ceritain juga nih. Max Lord ini adalah yang memang penyayang dengan anaknya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia jadi lupa sama anaknya, dia jadi serakah, dia jadi nggak perhatian, kayak gitu. Terus kalau misalnya si Barbara, yang tadinya dia kuper dan segala macam, itu jadi tangguh, cantik, dilihat banyak orang. Tapi yang hilang dari dia tuh jadi jahat. Pada suatu waktu, ada suatu pesta. Ini Teh Diana ini udah curiga. Si Teh Diana ini datang, pengen cari si Max Lord tersebut. Mungkin dia pengen nanya kali ya, maksudnya tuh apa. Nah, tapi Teh Barbara ini dia itu udah menjadi sosok yang cantik, yang anggun, yang dilihat lah sama banyak orang. Beda banget penampilannya. Karena mungkin udah terkabul juga permintaannya ya kan. Oke, suatu waktu dideketin lah Teh Barbara nih. Dia si Max Lord itu ngedeketin dengan rayuan gombal cowok-cowok fuckboy gitulah. Terus masuklah dia ke suatu tempat. Dia itu masuk ke ruangannya, sengaja dibawa ke situ. Nah, pada saat itu terjadilah seperti itulah, pokoknya nggak usah inilah, kalian kalau mau lihat sendiri ntar filmnya, kalau gue jelasin 18+ lah gitu. Terus udah gitu nggak lama kemudian, nggak sampai situ, diambillah tuh batu tersebut. Dia itu datang ke situ ingin mengambil batu tersebut. Dia sudah tahu bahwa batu tersebut itu bisa mengabulkan semua keinginan dia. Oke, gue jelasin lagi. Si Max Lord ini datang, pertama misi dia itu adalah ingin mendekati Teteh Barbara. Kenapa? Karena Teteh Barbara ini adalah dia yang megang batu, gitu. Jadi dia ngedeketin buat ngambil batu tersebut. Setelah si Max ini mendapatkan batu yang dia inginkan, karena dia sudah serakah, dia sudah pusing dengan usahanya yang mau bangkrut, dia ini pengen jadi batu tersebut. Dia meminta pada batu tersebut untuk menggantikan batu tersebut. Kenapa? Agar dia bisa mengabulkan semua keinginan orang, nanti dia minta imbalannya. I wish to be you, the dream stone itself. Karena seperti yang gue bilang tadi, ketika itu dikabulkan, pasti ada hal yang hilang dari diri dia tersebut, ya kan? Setelah Max-nya ini menjadi batu, dia pergi ke seluruh dunia, ke orang-orang penting di dunia. Dia menemui orang-orang penting tersebut dan menawarkan apa yang kalian mau. I wish for that deeply. Your wish is granted. And in return, I will take your oil. Nah, ketika dia sudah mengabulkan, itu apa yang dia mau itu jadi imbalannya. Dia menjadi kuat,
dia menjadi ingin terpandang di seluruh dunia. Gak lama kemudian, dia itu punya pikiran untuk pergi ke Presiden Amerika di Gedung Putih. Having some troubles everywhere suddenly. Cuba, Egypt, but Russia. Very troublesome. Ketika Max itu datang ke Gedung Putih ingin bertemu presiden, kebetulan sekali ini, pada saat itu Amerika dan Rusia ini lagi benar-benar lagi memanas. Kenapa? Karena di Rusia ini mempunyai nuklir yang banyak, sedangkan di Amerika ini persediaan nuklir dan atau bisa kita bilang tuh kayak kurang gitu loh, kayak kurang bagus dari Rusia gitu kan. Akhirnya si Max ini menawarkan kepada presiden, apa sih yang lo mau? I appreciate your concern, but all the money in the world won't help us now. It's no money I'm offering. I want to share my blessing with you. Tell me, Mr. President, what do you need? Presiden ini meminta untuk sebanyak-banyaknya nuklir, lalu nuklir yang kuat, nuklir yang tidak terkalahkan untuk melawan Rusia. More nuclear weapons, more than they have. Closer to them. If I just had that. And I grant you. Ketika itu dikabulkanlah permintaan presiden tersebut. Seperti pucuk dicinta ulang pun tiba, ketika si Max ini berbalik ke belakang, itu ada sebuah teknologi yang memang saluran tersebut ini bisa tersalur ke seluruh dunia. Kalau misalnya kita bilang sih seperti radio atau televisi. Nah, pada saat itu dia tuh langsung mikir, wah pas banget nih. Gua kan lagi sakit nih. Sekalian aja seluruh dunia tahu kekuatan gua. Dan orang-orang yang ada di dunia ini meminta keinginan, lalu nanti keinginannya gua kabulin, nanti gue juga minta apa yang gua mau, karena yang gua mau ini kesehatan. Nah, seperti itu. Lalu si Max ini meminta kepada presiden, tolong bawa gua ke saluran tersebut, saya ingin melakukan sesuatu, katanya. Gak lama kemudian, presiden ini menginstruksikan kepada ajudan semuanya untuk membawa si Max ini ke saluran tersebut. I want all of your power, influence, authority. Karena si Tante Diana ini tahu bahwa si Max ini adalah orang yang serakah, yang mau kayak apa yang dilakuin itu kan pasti ngancurin dunia nih. Kan si batunya ini ada di si Max ini nih. Nah, si Tante Diana meneliti hampir ke seluruh dunia. Dia cari tahu gimana caranya menghancurkan batu tersebut. Setelah dia tahu, ternyata batu tersebut itu sudah ada 4.000 sebelum 4.000 Masehi. Nah, batu tersebut ini sebenarnya memang tidak baik. Kenapa? Karena jika ada orang yang mempunyai batu tersebut, itu peradaban dunia itu pasti hancur karena batu. Ada dua cara nih, gimana cara menghancurkan batu tersebut. Yang pertama, itu batunya harus dihancurkan. Yang kedua adalah menarik permintaan apa yang semua orang pengenkan. Seperti itu. Si Tante Diana ini dia galau, dia melau. Kenapa? Pertama, si batu ini kan sudah nggak ada. Itu sudah menjadi si Max tersebut kan. Batunya kan udah berubah jadi si Max. Kedua, kalau dia menarik permintaannya, dia itu pasti kehilangan pacarnya. Nggak bisa dia ketemu sama pacarnya lagi. Pasti kayak dia galau banget dah pada saat itu. Terus dia mikir kayak, gimana caranya gue pasti bisa gitu. Akhirnya dengan berat hati, karena pacarnya juga menyupport dia, pacarnya kayak bilang, udah gak apa-apa, relain aja saya daripada dunia hancur, karena memang kita juga sudah beda dunia. Diana, listen to me. A great life. But you know what you need to do. The world needs you. All right? Yeah. Dia menarik permintaannya, akhirnya dia berpisah dengan pacarnya, kekuatannya balik lagi, jadi kuat lagi, jadi cantik lagi, jadi tangguh lagi. Nah, kali ini gue bakal nyeritain sisi Teh Barbara.
karena Teh Barbara ini tahu bahwa Diana ingin menghancurkan si Max dan dia sudah mempunyai pikiran yang picik, dia mikir dia nggak mau apa yang dia punya sekarang itu hilang. Nah, pada suatu saat si Teh Diana ini ingin mencegat si Max untuk pergi ke saluran. Nah, akhirnya Teh Barbara datang di situ. Akhirnya mereka berantem lah. Teh Barbara bilang, lu kalau misalnya mau ngehancurin si Max, lawan dulu gua matiin lu, kata dia gitu. Gitulah kata-katanya kalau bahasa Indonesia. Nah, karena Teh Diana ini belum pulih tenaganya, pada saat itu dia belum menarik permintaannya. Akhirnya dia kalah. Akhirnya dia cuma terkapar aja di sana pada saat berantem. Nah, si Max Lord ini sama Teh Barbara, akhirnya dia ini pergi berdua di helikopter. Pada saat itu si Max ini emang dasar picik banget tuh si Max ya. Dia ini bilang, kamu mau apa lagi dari saya? I don't want to be like anyone anymore. I want to be number one. I like the way you think. Katanya gitu. Emang dasar jahat sama jahat ketemu jahat. Maksudnya jahat sama jahat, jadilah gitu kan, makin kuat aja dia jahat. Si Barbara ini dia mikir, saya ingin keinginan tidak terkalahkan. Katanya kayak gitu. Saya pengen jadi penjahat yang memang bisa mengalahkan semuanya. Karena mungkin dia pikirnya kayak kalau jadi orang yang kuat tuh gak akan terkalahkan gitu kan. Gak tahu aja lu orang jahat ya jahat aja gitu. Terus akhirnya singkat cerita, ketika sudah sampai di tempat tersebut, mereka bertiga itu akhirnya berantem, bertengkar. Intinya sih mereka berselisih lah seperti itu. Barbara. Kalian mau tahu nggak sih apa kelanjutan dari filmnya dan siapa yang menang? Kalau mau tahu, kalian tonton sendiri filmnya. Kan nggak lucu kalau gue kasih tahu semuanya. Karena kalian nggak akan nonton filmnya ya kan? Ya, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke kesimpulannya aja kali ya. Untuk film ini yang gue dapet itu yang pertama, kalau kalian nyari film yang memang mau action, sukanya yang action, kayaknya ini kurang deh filmnya. Kenapa? Karena menurut gue ini tuh adalah film romantis yang memang ditampilkan seperti yang gue bilang tadi, kayak percintaannya Teh Diana, lalu si Barbaranya suka juga sama si Max Lord, kepincut sama si Max Lord. Terus untuk actionnya ini cuman ada di akhir aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen lihat yang bener-bener action, kayaknya kurang filmnya. Tapi kalau kalian mau lihat film yang hero tapi romantis, kayak yang suka-suka romantikisan, ini cocok banget sih buat kalian kayak gitu. Terus untuk edukasi, untuk edukasi yang kita bisa lihat, film ini mengajarkan gua bahwa ketika kita ingin sesuatu itu nggak bisa instan, nggak ada di dunia ini itu yang instan tuh nggak ada. Kita harus bekerja keras, kita harus cari tahu gimana caranya kita dapat hasil yang baik, keuangan yang baik, kita harus bekerja dengan struktur, disiplin, kayak gitu sih. So, kita udah masuk di penghujung nih rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Ya mohon maaf banget kalau misalnya gue banyak-banyak salah-salah kata atau kata-kata gue yang gak enak. Itu kalian juga bisa nanti evaluasi ke gue, atau kalian bisa ngasih tahu bahwa gue kurang apa, itu pasti bakal pembelajaran banget sih buat gue. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment jika memang kalian suka sama video ini, dan turn on notification. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!